Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rofiah dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS kimia unsur utama. Yang pertama, diketahui senyawa kompleks TiH2O6 3+, yang kedua TiEN3 3+, dan TiCl6 3+. Nah, dengan nomor atom pusatnya yaitu Ti sama dengan 22. Yang pertama ditanyakan, gambarkan skema pembelahan orbital D dilengkapi dengan pengisian elektronnya berdasarkan teori medan kristal. Nah, yang pertama kita tentukan dulu konfigurasi dari atom pusatnya, yaitu dari atom Ti dengan nomor atom 22, maka konfigurasi elektronnya yaitu Ar3D2 4s2, dan konfigurasi dari muatan atom pusatnya yaitu T3+, T3+, dan T3-. Maka konfigurasi nya menjadi Ar3D1. Yang dibuat konfigurasi elektronnya hanya orbital D saja, berbeda dengan teori ikatan valensi yang dibuat konfigurasinya yaitu orbital terluar atau valensi terluar, ikatan valensinya yaitu S, P, dan D, dan seterusnya. Sedangkan teori medan kristal hanya orbital D saja, di mana orbital D ini memiliki 5 kamar, yaitu dx kuadrat y kuadrat, dz kuadrat, dxy, dyz, dan dxy, dan dxz, di mana yang termasuk EG yaitu dx2, y2, dan dz kuadrat. Untuk yang termasuk T2G yaitu dxy, dyz, dan dxz. Nah, di mana teori medan kristal ini merupakan interaksi antara ion pusat atau atom pusat dan ligannya hanya merupakan interaksi elektrolitiknya atau interaksi ioniknya saja. Artinya atom pusat merupakan partikel bermuatan positif dan ligan partikel bermuatan negatif. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk skemanya, maka kita isi berdasarkan orbital D-nya. Berarti D1 berarti elektronnya hanya 1, dan isi ke bawah ke T2G. Apabila T2G ini ketiga ruangnya sudah penuh, maka kita harus lihat ligannya apakah termasuk medan lemah atau medan kuat. Misalnya 4D. Nah, 4D, maka 4D untuk H2O, misalnya ligannya H2O, dan konfigurasi elektron dari ion dan untuk konfigurasi dari ion kompleksnya 4D. Nah, maka karena ligan H2 itu lemah, berarti satu elektron satu elektronnya ada yang berpasangan karena splittingnya cukup besar karena medannya lemah. Nah, jika misalnya En itu merupakan medan yang kuat, termasuk medan kristal yang kuat. Nah, maka splittingnya tidak terlalu besar.
maka elektronnya akan naik ke atas 1 jika 4D. Karena ini D-nya hanya 1, D1, maka sudah tidak ada EG-nya 0. Nah, maka konfigurasi elektronnya menjadi T2G1 EG0, di mana untuk yang kedua yaitu deret spektrokimia. Di sini ditanyakan spin yang tertinggi ke terendah. Kita bisa lihat dari deret spektrokimianya semakin ke kiri dari H2O, maka medannya semakin lemah, berarti spinnya semakin tinggi. Nah, semakin ke kanan dari H2O, maka spinnya semakin rendah. Maka yang memiliki spin tinggi yaitu HCl, yang memiliki spin paling rendah dalam ini yaitu Cl. Maka urutannya yaitu TiCl6 lebih besar dari TiH2O6 lebih besar dari TiEn6 3-. Yang selanjutnya yang C, hitung energi penstabilan medan kristal atau CFSE dengan variabel delta 0 atau dq dan P. Untuk rumusnya yaitu T2G dikali dengan dq-nya atau dengan delta 0-nya. Nah, karena D1 ini tidak memiliki pasangan elektron, maka P-nya 0. Maka nilai CFSE-nya yaitu -4 dq. Maka karena P-nya 0, maka tidak dituliskan. Yang selanjutnya yaitu D. Di antara ketiga ion kompleks tersebut, manakah yang menunjukkan absorpsi dengan panjang gelombang paling pendek dalam spektrum sinar tampak? Dan jelaskan berdasarkan teori medan kristal, ligan, dan susunlah urutan panjang gelombang berdasarkan absorpsinya. Nah, untuk menjawab dalam spektrum sinar nampak, panjang gelombang atau lambda paling pendek yaitu TiH2O6 berwarna biru dengan panjang gelombang 450 nanometer. Nah, berdasarkan teori medan kristal ligan pada deret spektrokimia menunjukkan bagaimana kemampuan relatif dari ligan-ligan untuk memisahkan splitting tingkat energi orbitalnya. Bisa lihat splittingnya akan lebih besar ke yang kanan berdasarkan gambar. Nah, berdasarkan gambar ini splittingnya akan lebih besar ke kanan, sedangkan semakin ke kiri semakin kecil. Terbalik dengan medan magnetnya dan lambda, di mana semakin ke kiri semakin lemah untuk medan kristalnya dan semakin pendek untuk lambdanya, dan semakin ke kanan medan kristalnya semakin kuat dan gelombangnya semakin panjang. Maka urutan panjang gelombang atau lambda absorpsinya adalah yaitu TiCl6 3- lebih besar dari TiH2O6 3+, lebih besar dari TiEn3 3+. Yang selanjutnya yaitu 2A.
Untuk yang 2A, untuk yang 2 ini untuk persamaan reaksinya yaitu CrCl3 ditambah 3En direaksikan dengan pelarut ether menghasilkan CrEn3Cl3 dengan CrCl3 berwarna ungu dan produknya berwarna kuning. Yang ditanyakan di sini yang A, jenis reaksi yang terjadi di atas dan syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, reaksi di atas tersebut termasuk reaksi substitusi dalam larutan non-air atau pelarutnya merupakan bukan air. Nah, di sini yang digunakan yaitu pelarut ether. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian atom atau gugus atom dalam suatu molekul dengan atom atau gugus atom lainnya. Nah, menurut Werner, penggunaan pelarut bukan air hanya dilakukan apabila memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama yaitu ion logam yang digunakan mempunyai afinitas besar terhadap air. Jadi afinitas dari atom pusatnya lebih besar terhadap air. Yang kedua, ligan yang digunakan tidak larut dalam air, maka digunakanlah pelarut non-air. Di sini yang digunakan yaitu ether. Yang B, jelaskan dengan singkat metode sintesis dan karakterisasi dari senyawa koordinasi yang telah Anda ketahui. Yang pertama, metode sintesis yang digunakan yaitu metode kristalisasi dan rekristalisasi, di mana metode kristalisasi ini yang sering digunakan dalam metode sintesis. Metode kristalisasi merupakan teknik untuk memurnikan kristal dengan memisahkan senyawa dalam bentuk yang hampir murni dengan menyaringnya menggunakan kertas saring, sehingga didapatkan kristal yang hampir murni, namun masih ada zat pengotornya. Maka dilakukanlah rekristalisasi atau penyaringan yang kedua. Metode rekristalisasi ini merupakan suatu teknik memurnikan kristal yang diperoleh dari metode kristalisasi yang tadi sudah disebutkan, bahwa rekristalisasi ini merupakan penyaringan yang kedua setelah dilakukan kristalisasi. Nah, untuk karakterisasi senyawa koordinasi, di sini saya mengambil NiNH36Cl2 di mana merupakan heksaaminikel 2 klorida. Nah, bisa dilihat pada gambar untuk strukturnya NiNH36Cl2. Nah, yang bertindak sebagai atom pusat di sini yaitu Ni, dan sebagai ligannya yaitu NH3, dan bilangan koordinasinya 6 dan memiliki ion anion yaitu Cl2 bermuatan negatif dan ion kompleksnya yaitu NiNH36Cl2. NiNH36 untuk ion kompleks positifnya. Nah, atom pusat berupa ion logam yang menyediakan orbital kosong, sedangkan ligan berupa molekul netral atau ion yang menyediakan pasangan elektron. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa koordinasi ini senyawa yang pembentukannya melibatkan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam dengan non-logam. Nah, yang bertindak sebagai ligan tadi NH3 dan sebagai atom pusatnya yaitu Ni. Yang selanjutnya nomor 3, kita bisa lihat struktur di atas pada nomor 3.
Ini merupakan struktur dari etilen diamin tetrasetik asid atau disingkat EDTA. Nah, yang pertama, jelaskan fungsi senyawa di atas di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan EDTA ini berfungsi sebagai antikoagulan untuk mencegah sampel darah membeku. Nah, yang selanjutnya dalam cairan infus dimanfaatkan juga dalam cairan infus. Nah, akan mencapit atau mengikat kalsium yang terdapat tidak pada tempatnya seperti di dinding pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu membersihkan tubuh dari zat-zat pembentuk kanker seperti zat pewarna makanan dan rokok. Nah, melalui air seni dalam waktu 24 jam, senyawa EDTA ini beserta racun dikeluarkan dari dalam tubuh melalui air seni ini. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang B, senyawa kompleks yang Anda ketahui dan aplikasinya dalam kehidupan. Saya di sini mengambil senyawa kompleks tawas dengan rumus KAlSO42 12H2O. Fungsi tawas dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Di sini saya hanya menuliskan empat fungsi saja. Yang pertama, menjernihkan air dengan mengendapkan kotoran dalam air tersebut. Maka tawas tersebut berfungsi sebagai koagulan alami untuk menjernihkan air. Nah, yang kedua, penghilang bau badan. Yang selanjutnya, menghilangkan lumut dan sebagai obat sariawan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.